Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Khairi dari NIM 1911000538. Perkenalkan, saya mau meresensi buku dari Ngopi di Pesantren. Tapi sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan upaya selain darinya. Serta tak luput juga salawat serta salam tak luput dari junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Tak luput juga terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu Pak Cahya Kusuma, dan teman-teman PAI yang pada khususnya, pada umumnya. Selanjutnya saya akan meresensi buku Ngopi di Pesantren, renungan dan kisah inspiratif kiai dan santri yang ditulis oleh Muhammad Tom Effendi dan diterbitkan oleh Tetes Tempias Tinta Emas. Pada bagian muqaddimah, pada bagian awal itu terdapat sambutan pengasuh oleh Kyai Haji Abdullah Kafatihi Mahrus dari Pondok Pesantren Kediri, dan juga ada muqaddimah. Selanjutnya tebal bukunya yaitu 159 halaman sampai penutup. Nah, pada bagian pembuka ada sambutan pengasuh oleh Kyai Haji Abdullah Kafatihi Mahrus. Cerita sambutannya yaitu, sebelum listrik masuk kampung, tepatnya sebelum digantikan oleh televisi, masih kita dapati di desa-desa kalau bulan purnama terbit benderang, anak-anak berkumpul di surau, di serambi masjid, atau menggelar tikar di halaman rumah. Lalu seorang kakek duduk di tengah masyarakat. Kakek itu bercerita tentang dongeng-dongeng, riwayat-riwayat para nabi, sejarah para pahlawan yang berjasa, atau kisah-kisah fabel dan imajiner yang mengandung ajaran kearifan yang diperkaya dengan peribahasa-peribahasa lokal yang sangat berharga. Dan terselip di antara dongeng itu juga ajaran etika, kepekaan sosial, serta kehalusan perasaan. Setelah itu ada juga sambutan dari pengasuh, ada juga ulama-ulama Timur Tengah juga banyak menulis karya tutur yang oleh mereka disebut dengan manakib, seperti manakib Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Diba Berzanji, Syimtuturor, dia alami, manakib Ahlul Bait, manakib Hasan Husain, manakib Umar bin Abdul Aziz, manakib Imam Syafi'i, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Kisah dan tutur itulah yang kemudian memupuk kecintaan serta memotivasi untuk meneladani pada gilirannya itu semua, tidak sadar kisah tetapi uswah dan bagian dari ibadah yang menjadi sarana tabarruk dan tawasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Humul julasa ula yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah orang-orang yang dalam majelis yang tidak akan tertimpa celaka orang yang duduk di majelisnya. Itu merupakan
merupakan sambutan dari pengasuh. Dan juga ada muqaddimah dari penulisnya Muhammad Tom Effendi, ditulis pada 20 Januari 2015 Masehi. Muqaddimahnya yaitu, ngopi adalah salah satu tradisi yang melekat di dunia pesantren. Cara kang santri menjalin kebersamaan. Sedapnya pesantren adalah karena cangkir kopi. Cangkir kopi cukup untuk membentuk majelis-majelis kecil 5-10 orang. Dalam tawa yang renyah, cerita, canda, ataupun suka-suka, suka duka, luruh dan larut dalam seruputan-seruputan secangkir kopi mengobati lara, sedih, jenuh, dan beban-beban dalam kehidupan. Di sini juga ditulis, ngopi adalah membaca perjalanan, mengeja alif, ba, tak kehidupan dalam lautan ikroknya, memberi mubtada dan mencari khobarnya, memaknai fi'il dan mentarkibkan fa'il dan maf'ulnya, sampai ketemu dengan jelas dalam kalam firmannya, irodah dalam ayat kauniyahnya, seruput yang dalam menandai makna itu telah terengguk. Seruputan yang kedua adalah seterusnya, sampai makna-makna itu menjadi lukisan, dan di akhir tegukan lukisan itu telah memiliki warna. Saya akan menjelaskan salah satu. Di sini terdapat daftar isi, juga terdapat berbagai pembahasan. Kan buku ini itu isinya hikayah-hikayah sang ulama, makanya disebut ngopi di pesantren. Kelebihan buku ini, setelah saya baca, bahasa yang mudah dipahami, terus juga karena ngopi adalah tidak jauh dari aktivitas kami, terus karena bersenda gurau, bercerita dalam suka dan duka itu adalah tidak luput dari kebiasaan-kebiasaan kami, makanya ngopi di pesantren sangatlah bagus sekali. Namun dari segi kelemahannya sedikit sekali sih kalau menurut saya. Saya coba akan menjelaskan salah satu pembahasan dalam buku Ngopi di Pesantren yang berjudul Sesaji. Orang Jawa memiliki tradisi menaruh sepiring nasi dan lauk yang ditaruh di pojok rumah apabila ada anggota keluarganya yang wafat. Konon itu sebagai sajian jika sewaktu-waktu arwah yang mati berkunjung. Bagaimana hukumnya? Tanya seorang pada kiai. Silahkan, tapi mbok yo jangan hanya satu piring, buat 40 piring. Ya, terus 40 piring itu ditaruh di mana saja? Kata penduduk. Undang tetangga, beri tiap orang satu piring. Kata Pak Yai. Yang di pojok rumah bagaimana? Satu piring ditaruh. Bagaimana cara penyampaian penulis memaparkan buku ini? Singkat, padat, dan jelas, dan sangat mudah dipahami bagi kaum umum, menjadi suatu kelebihan tersendiri dari buku ini. Dan juga saya menemukan agak sedikit kekurangan yang saya anggap kekurangan, yaitu kurangnya penjelasan dari penulis. Misalnya gini, kalau misal ada suatu hikayah tidak ada hikmahnya, tidak ada penjelasan dari sang penulisnya. Lebih baik jika sang penulis itu memaparkan atau menuliskan hikmahnya.
Maksudnya biar apa? Biar paham. Ini maksudnya gimana? Satu piring ditaruh mana? Terus hukumnya gimana? Dan juga disertai dalil, tapi tidak usah banyak-banyak. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata dan kesalahan, saya dalam pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.